pasarsedekah.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun hidup dengan panduan Al-Quran. Kenapa sih harus dengan Al-Quran? Pertama, Quran telah menyebutkan di surat ke-17, juz ke-15, tepatnya pada ayat ke-9, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada petunjuk yang paling lurus. Dari yang lurus, yang paling lurus. Wa yubasyiral mu'minin, dan beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman untuk istiqomah menerima akan kebenaran Al-Quran. Ikhwafillah rahimakumullah, kalau kita lihat bagaimana perjuangan baginda Nabi besar kita Muhammad SAW ketika menyampaikan kebenaran Al-Quran, tidak segampang membolak-balikan telapak tangan loh. Sampai-sampai di dalam sejarah Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sobuni dalam kitab tafsirnya yang bernama Sofatut Tafasir mengangkat suatu cerita bagaimana upaya nabi-nabi palsu saat itu yang mereka mahir dengan sastra bahasa Arabnya membajak Al-Quran. Di antaranya, kalau disebutin nabi-nabi palsu, ada namanya Aswad al-Insi, ada namanya Tulaiha, ada namanya Musailama al-Kadzab. Musailama al-Kadzab mencoba membajak Al-Quran, di antaranya Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di Al-Kautsar, Inna a'toina kal kautsar, dirubah Inna a'toina kal jamahir. Sungguh Allah telah memberikan mutiara yang banyak. Fasolli lirabbika wanhar, dirubah fasolli lirabbika fatahhir. Inna syani'aka huwal abtar, dirubah inna syani'aka huwal kafir. Coba kita lihat. Kalau Quran yang benar bukan hanya secara aksaranya tepat dan enak kita bacanya, tapi lihat pesan moralnya. Inna a'toina kal kautsar. Sungguh Allah telah menganugerahkan nikmat yang berlimpah ruah kepada kita. Fasolli lirabbika wanhar. Solatlah kamu untuk Tuhanmu, rezeki ada, badan sehat. Lantas ingat kepada Allah dengan cara mendirikan solat, wanhar, dan berkorbanlah. Bantulah keluarga kita, saudara kita yang memang dalam kondisi membutuhkan. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh mereka yang membenci engkau ya Muhammad terputus barokahnya. Itu Quran yang benar. Dibajak sama Musailama al-Kadzab. Inna a'toina kal jamahir. Sungguh Allah telah memberikan mutiara yang banyak. Fasolli lirabbika fatahhir. Solatlah kamu untuk Allah. Lihat ujungnya. Habis solat fatahhir. Baru belajar bersuci. Di mana-mana ketika kita mengkaji kajian fikih, baik di negeri kita tercinta maupun di luar negeri, pasti ketika kita belajar yang namanya ilmu fikih dihadapkan dengan bab pertama, babut toharoh. Bab bersuci. Baru habis bersuci, sholat. Buatan Musailamah al-Kadzab betul-betul tidak ada isinya. Sholat kamu baru bersuci. Naudzubillah min dzalik. Bahkan yang lebih ekstrim, kalau sekiranya bisa dipakai, Allahu yafat. Apa? Inna syani'aka huwal kafir. Siapa yang membenci kepada kamu, maka dia kafir. Sekarang kondisi di negara kita begini saja, sudah banyak orang-orang yang kadang-kadang mengklaim, oh ini teroris karena berjenggot. Oh ini bercadar, teroris. Allahu Akbar. Islam tidak mengajarkan demikian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 107. Tidaklah aku utus ya Rasulullah engkau melainkan sebagai rahmat buat sekalian alam. Nah kita tanya, siapa-siapa saja yang menerima Al-Quran? Di surat ke-35, juz ke-22, ayat ke-32, Allah memberikan gambaran, petunjuk, ada 3 kriteria yang menerima Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrasnal kitabal ladina astafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat
Dzalika huwal fadlul kabir. Surat Fatir ayat ke-32. Tsumma aurasnal kitabal ladzina istafaina. Kemudian aku wariskan. Ini Al-Quran merupakan wahyu pilihan. Yang menerima Quran adalah hamba pilihan, yaitu Rasulullah. Hamba pilihan. Juga yang nanti sampai hari kiamat yang menerima Al-Quran adalah hamba-hamba pilihan. Jadi ada 3 kelompok yang menerima Quran, di mana dijelaskan dalam surat Fatir ayat ke-32. Siapa mereka? Ikhwafillah, sambil saya sebutkan, kita harus sambil merenung. Kira-kira diri kita masuk kelompok yang mana? Kelompok yang pertama, Quran menyebutkan, faminhum zalimun linafsihi. Kelompok ada hamba yang setelah menerima Al-Quran, mereka tegas-tegas, jelas-jelas nggak mau menerima kebenaran Al-Quran. Jadi mereka betul-betul menzolimi akan dirinya. Ngadepin kaum yang begini kita nggak bingung. Karena memang jelas dia nggak menerima kebenaran Al-Quran. Udah terang-terangan, enak ngadepin yang begini. Kenapa? Emang beda akidah dengan kita. Kelompok yang nomor 2 kata Quran, wa minhum muqtasidun. Kelompok mereka ini yang remeng-remeng. Nah ini yang rada berabi ngadepin yang begini. Jadi kalau boleh saya analogikan, ada botol 1 liter isinya. Ketika diisi air mineral, insya Allah kita minum, dahaga hilang, seger. Buka puasa terkumandang adzan maghrib, kita buka, hilang dahaga kita, ibadah juga seger pula. Entar tarawih jadi kuat. Lantas 1 botol 1 liter isinya susu, insya Allah betul-betul menyehatkan tubuh. 1 liter isinya bensin, kita jangan minum. Kita berikan motor kita yang lagi kehabisan bensin, insya Allah jalan lancar. Yang rada berabi nih. 1 liter, setengah susu, setengah bensin. Dicampur jadi 1. Lantas bagaimana hasilnya? Mobil, motor, kasih yang campuran air atau susu dengan bensin, yakin mogok itu mobil. Kita minum buat diri kita, mabok kita. Ini kelompok yang waminhum muqtasidun. Mereka yang pertengahan, yang remeng-remeng. Kalau bahasa ya agak kasarnya, kelompok orang-orang munafik. Nah yang ketiga, kelompok yang selamat. Waminhum sabikum bil khairat biiznillah. Ini kelompok yang nomor 3 yang kita harapkan. Di mana mereka setelah mengakui kebenaran Al-Quran, belum bisa bacanya, mempelajari cara yang baik membaca Al-Quran. Setelah bisa bacanya, lantas mendalami isi kandungan Al-Quran. Setelah mengakui kebenaran Al-Quran, mempelajari cara yang baik membaca Al-Quran, mendalami isinya, lantas dia ajak orang-orang terdekat. Siapa mereka? Keluarganya terutama. Sabikum bil khairat. Berlomba-lomba untuk mengamalkan akan kebenaran Al-Quran. Ini Allah memberikan kategori dzalika huwal fadlul kabir. Yang kita harapkan adalah kelompok yang ketiga ini, di mana setelah memakui akan kebenaran Al-Quran, mempelajari cara baca yang baik dan benar untuk membaca Al-Quran, belajar mendalami isi kandungan Al-Quran, lantas kita ajak dari yang terdekat, istri kita, anak-anak kita, sabikum bil khairat, berlomba-lomba untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ketika masuk kelompok yang seperti ini, zalika huwal fadlul kabir. Allah menyebutkan, inilah anugerah yang sangat amat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ikhwafillah rahimakumullah, kita di dunia enggak akan selama-lamanya. Satu renungan hadis yang maknanya kurang lebih, di saat baginda Rasul ngeriung dengan para sahabat, Rasul bertanya kepada para sahabat, mata'udunar raqub. Tahu nggak kamu apa pengertian mandul? Para sahabat menjawab, kulna ya Rasulullah, alladzi la yuladu lahu. Mandul itu ya Rasul, orang yang nggak punya keturunan, orang yang nggak punya anak. Nabi tersenyum serasa sambil menyanggah.
Laisa dzaka birrakubi. Kalau menurut aku kata Rasulullah, mandul bukan yang begitu. Lantas apa ya Rasulullah? Nabi menyebutkan mandul adalah orang yang anaknya banyak, yang cucunya banyak. Bayangkan ikhwafillah, pulangkan ke diri kita nih. Orang yang anaknya banyak, cucunya banyak, tapi kata Rasulullah, begitu dirinya meninggal dunia, anak cucunya tidak bisa mendatangkan manfaat apa-apa buat dirinya. Ini mandul menurut baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selamatkan diri kita bukan termasuk yang mandul menurut pengertian kacamata dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, baca Quran duduk di taman, di hari Jumat waktunya istirahat. Kalau Quran kita jadikan pedoman, hidup selamat dunia akhirat. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa auladikum. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami dan keberkahan kepada putra-putri kami. Wala tadruhum, jangan engkau berikan kemudaratan kepada kami dan kelak anak cucu kami. Wafiqhum, akan tetapi berikan hidayah ke dalam hati kami ya Allah. Lito atika, untuk selalu istiqomah patuh menjalankan perintahmu ya Allah. Warzukna birrahum, anugerahkan rezeki yang terbaik buat kami, keluarga besar kami, dan juga kelak anak cucu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikan belanak, ikan tongkol kurang enak jangan pada dongkol. Akhir kala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.